Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Hihi, yeay. Siapa yang semalam megangnya sama kayak gua, megangnya Jepang dan juga Brazil? Siapa? Oh yeah, joget dulu. Iya. Iya, jangan lupa sawerannya ya. Iya. Iya. Oke guys, itu guys buat teman-teman semua, gua ikut bersuka cita. Tapi kalau yang semalam kurang beruntung, ya udah, tenang aja. Masih banyak partai ke depan. Mudah-mudahan feelingnya so good ya. Oke guys. Seperti biasa guys, sebelum kita bahas panjang lebar, gua mau ngasih tahu iklan dari gua. Ini rules buat teman-teman semua yang baru datang ke channel gua. Yang pertama nih, data-data inti prediksi ada di sini. Apalagi nanti gua tambahin satu item baru guys. Jadi jangan di skip biar dapat feelingnya, oke? Yang kedua, aktifkan notifikasi loncengnya guys biar gercep. Yang ketiga, prediksi gue tuh feeling so good dari data gue sendiri. Yang keempat, cek video shot gue. Yang kelima, kasih gue energi tambahan, like, komen, dan sawerannya guys ya, oke? Link saweran dan info lainnya cek deskripsi. Wih, mantap. Oke guys, sekarang kita langsung aja bahas pertandingan selanjutnya. Yang tak kalah serunya itu adalah Spanyol melawan Maroko guys ya. Jadi ini Spanyol melawan Maroko, apakah akan ada kejutan di partai ini? Nah, sekarang gua mau ngasih tahu item baru berdasarkan saran dari subscriber gitu ya. Ini gue tambahin pemain yang kemungkinan tidak akan diturunkan. Jadi masih tanda tanya ya. Di sini ada Hakim ya, Hakimi dan Hakim Ziyech nih. Nah, Ziyech gak main nih, kemungkinan ya masih tanda tanya. Jadi secara umum semuanya pemain itu, yang lainnya masih bisa, tapi dua ini masih ada pertanyaan ya dari kubu Maroko ya. Dari timnas Spanyol nggak ada yang diiniin, nggak ada yang dipertanyakan gitu. Kemungkinan full tim, so itu jadi kemungkinan pemain kedua tim akan turun full tim ya guys ya. Jadi gua nggak terlalu bahas line up. Yang penting dua pemain dari Maroko kemungkinan tidak akan bisa diturunkan, termasuk Hakim Ziyech. Nah itu dia tuh, waspada. Hakim Ziyech kan pemain andalan ya. Oke ya. Jadi udah langsung aja, kita nggak usah bahas-bahas pertandingan sebelumnya, klasemen nggak usah. Langsung aja kita masuk ke tabel. Setuju nggak guys? Setuju ya? Biar gercep guys, biar langsung pada intinya aja, kita langsung bahas tabel-tabel pertama. Yang udah tahu, udah hafal, kita langsung lihat. Sini ada 4 tabel baru guys. Yang tabel keempat itu baru. Jadi teman-teman tungguin sampai tabel keempat. Ada yang baru guys. Oke. Nah ini dia guys. Tabel pertamanya. Hop. Nah, nah, hop. Sabar. Nah, ini dia nih. Nah, sambil ngerokok guys, masih pagi, ngopi dulu. Ya, di sini kita santai nih kalau udah tabel nih. Spanyol menang 3 kali, sama Maroko juga. Serinya 2 kali. Spanyol seri sekali. Berarti Spanyol pernah kalah sekali guys ya. Sama siapa tuh kemarin? Sama Jepang. Nah, terus ball possession, lihat, nggak ada tim Piala Dunia sehebat Spanyol, 73% ball possessionnya. Kebobolannya cuma 4, ngegulinnya 13, berbanding 7 melawan 1 punya Maroko ya. Jadi kalau lihat dari sini, dua tim ini kalau kata gua hampir mirip karakternya ya. Maksudnya ngegulinnya juga dia produktif, kebobolannya juga sedikit ya. Artinya walaupun Spanyol lebih unggul, tetapi Maroko juga tidak dapat dipandang sebelah mata guys. Di sini kita lihat, ini ball possessionnya gua sama yang salut sama Spanyol ini nih, ball possessionnya guys. Tetapi ball possession juga nggak bisa buktiin apa-apa ketika dia kalah melawan Jepang kemarin. 82% Spanyol kalah sama Jepang yang cuma 18% ya. Jadi tapi itu gambaran lah. Sekarang kita langsung lihat nih guys tabel keduanya. Tabel kedua di sini, dari 13 golnya Spanyol dan 7 golnya Maroko, ini ada sedikit perbedaan. Maroko lebih produktif di babak pertama guys ya. Terus juga Spanyol itu produktif di babak kedua. Lihat. Jadi ada kemungkinan Spanyol ini termasuknya lambat panas juga ya, baru nyetak 8 gol di babak kedua. Maroko juga nggak terlalu signifikan kalau kata gue di babak pertama, tetapi dia karakternya seperti itu. Nah, shot on goal hampir seimbang ya, menang tipis dari Maroko.
shot off goalnya unggul ya. Dari gambaran ini berarti lebih ngotot dari Spanyol ketika bermain di 5 match sebelumnya ya. Block shotnya, nah ini block shotnya Maroko ini kegedean kalau kata gua nih. 3 itu udah masuk angka 3 itu udah angka yang termasuknya udah cenderung kurang beruntung kalau kata gua. Nah, di tabel kedua kita lihat kalau permainan memang artinya akan menguasai nantinya itu dari Spanyol ya terhadap Maroko. Jadi Maroko kemungkinan dari sini nih kalau gue bilang dia juga mainnya efektif nantinya guys ya. Karena Maroko juga bisa udah mengalahkan Belgia kan. Nah itu juga hati-hati Spanyol, dia nggak bisa dipandang sebelah mata Maroko nih guys. Kejutan nantinya. Kita lihat di tabel ketiga sekarang. Di tabel ketiga free kick unggul sedikit Maroko, corner kick unggul ya di Spanyol, tetapi pertandingan nantinya nih kalau kata gue irit corner kick ya. Jadi ini di bawah 10 nih corner kicknya guys. Udah gitu goalkeeper save-nya Maroko juga bagus, tenang aja. Walaupun misalkan nantinya Spanyol ngegempur-gempur Maroko kipernya punya kiper yang hebat guys. Dia penyelamatannya 3,6. Gua feelingnya kalau misalkan penyelamatan di atas 3 itu juga kipernya baik guys, bagus gitu kan, bermainnya bagus. Walaupun itu sebenarnya ada kesalahan dari lini belakang sama lini tengahnya membiarkan kipernya itu diancam ya. Total pass jauh, jomplang nih baru ada nih di data gua ini baratnya nih. Kejomplangannya ini hampir 500 nih. Nah, dangerous attack. Nah, ini Spanyol udah mendekati 60. 60 itu udah sangat-sangat tim yang berbahaya. Di atas 50 apalagi ya. Ini udah hampir 60 ini. Jadi 1 2 3 sebenarnya kita udah ada gambaran ya, feeling so good gitu. Kayaknya Spanyol nih. Tapi ntar dulu, apa yang kira-kira menguatkan Maroko di sini ya? Ternyata kita lihat di tabel keempat. Nah ini dia guys, tabel yang gua sedikit modifikasi. Tabel keempat ini gue modifikasi guys. Jadi ada di satu tabel aja, tetapi sini mencakup gambaran ya. Jadi dari mereka itu duel head to headnya, mereka udah pernah bertemu sebanyak 3 kali nih guys. Head to headnya mereka 2 kali menang si Spanyol, tapi sekali seri Maroko. Nah ini yang menguatkan Maroko itu. Maroko pernah menahan imbang dari Spanyol. Ingat itu sejarah ya. Jadi pernah menahan imbang. Jadi ada kemungkinan bisa imbang nih guys. Ngegulin Spanyol 6, Maroko ngegulin 4. Dari jumlah golnya nggak terlalu jauh ya. Dari 3 pertandingan mereka total 10 gol, tapi selisih golnya nggak terlalu jomplang. Jadi Maroko dari 3 pertandingan bisa ngegulin 4 ke gawang Spanyol. So kita lihat walaupun ball possessionnya dia itu agak jomplang ya, 68 berbanding 32, dan juga dangerous attack ya 90 berbanding 18, tetapi sekali lagi Maroko ini dia mampu bisa menahan imbang Spanyol. Nah jadi itu yang menguatkan Maroko sebenarnya. Maroko itu menguatkannya walaupun misalkan sejarahnya dia belum pernah menang melawan Spanyol, setidaknya dia bisa menahan imbang. Nah itu dia guys. Kalau misalkan sekarang teman-teman udah langsung feeling ya bagus gitu kan. Cuman gue mau lihat dulu oddsnya di sini guys. Odds di sini kita lihat ya, odds. Nah ternyata dari odds ya, ini Maroko benar ya, tidak diunggulkan. Tetapi perbandingannya juga 61 berbanding 10. Spanyol 11 berbanding 19 ya. Artinya Spanyol sangat diunggulkan di sini. Tetapi di sini juga Maroko sampai dengan ada yang di pur 4 juga, tapi standarnya sini pur 2 ya. Jadi kemungkinan Maroko bisa menahan 2 gol dari inilah ya. Artinya kalau misalkan plus 2 tuh bisa nahan lah 2 gol lah ya. Nah sekarang kalau udah lihat itu ya, kita udah bahas pemain tadi dari Maroko. Hakim Ziyech nggak akan diturunkan. Itu agak menurunkan feeling gua. Tadi kalau misalkan Hakim Ziyech main, gua agak cenderung ke Maroko. Tetapi karena Hakim Ziyech yang nggak bisa diturunkan, masih tanya gitu, feeling gua sebenarnya ke Spanyol jadinya ya. Jadi feeling gua ke Spanyol nih, jelas nih. Cuman sekarang ibaratnya Spanyol itu dia mainnya nanti kayak gimana gambarannya gitu ya. Kalau kata gue sih mainnya tadi udah dapat gambaran, dia pasti akan menyerang total daripada Spanyol ini guys, daripada Maroko gitu ya, ke gawang Maroko, pemain-pemain Spanyol. Dan pemain Spanyol tuh mainnya emang dia selalu
ngurung gitu ya, mainnya tiki taka banget gitu. Nah pasti dia akan full nyerang ke Maroko. Ball possession gue prediksi ya, gue prediksi seminimal-minimalnya ball possessionnya itu adalah bedanya 16%, bahkan bisa sampai 20% minimalnya tuh ya penguasaan bola daripada Spanyol ke Maroko, karena sejarahnya 32 ya berbanding 68, hampir 30-an, tapi minimalnya 20% itu Spanyol bisa unggul lah ball possession, bahkan bisa sampai 24 itu bakal itu ya mungkin ya. Jadi mesti ngotot nih Spanyol nih. Nah sekarang kira-kira kalau misalkan teman-teman udah feeling Spanyol, prediksi skornya berapa kira-kira? Prediksi skornya kalau menurut gua prediksi skornya itu bentar guys, ini ngerekam apa enggak guys? Jangan nggak ngerekam. Oh ya ngerekam. Nah prediksi skornya sekarang kalau misalkan gua berpegangan sama Spanyol, setidak-tidaknya kalau feeling gua yang ngeliat permainan Spanyol yang selalu mengurung dan gol cepat gitu ya, gue yakin Spanyol bisa menciptakan gol cepat ini ya. Feeling gue dia bisa menciptakan gol cepat di bawah menit ke 30 mungkin ya, 30 bahkan kalau 15 pun menit 15 bisa memungkinkan nih guys kalau kata gue ya, antara menit 15 sampai 30 itu ada gol daripada Spanyol guys ya. Nah itu jadi prediksi gue Spanyol unggul duluan ya, terus dia bisa mempertahankan keunggulannya dengan selisih margin 2 gol. Gue feeling gue nih ke Spanyol nih, nyetel gue pokoknya nih, prediksi gue ke Spanyol 2 gol nih minimal kalau kata gue ya, bisa minimal 2 gol, bisa 2-0, 3-1, 3-0, 4-0, 4-1 itu memungkinkan kalau gue yakin, karena feeling gue si Maroko ini malah feelingnya ya, Maroko nggak ngegulin guys, feeling gue dia nggak mampu ngegulin. Jadi kalau misalkan Spanyol unggul 1-0 bisa 2-0 gitu kan, tapi kalau misalkan terjadi nih tiba-tiba Maroko ngegulin duluan, ketinggalan duluan Spanyol, skor yang paling mungkin kalau kata gue 3-1, bisa jadi 4-1. Pokoknya Spanyol bakal menggila kalau kebobolan duluan, itu prediksi gue guys. Asli pokoknya gue mah Spanyol ya, dukung Spanyol pokoknya, Spanyol Maroko pokoknya iya, siap-siap pokoknya serangan Spanyol dar ya. Oke guys, jadi gitu aja buat teman-teman semua. Terima kasih ya yang udah nonton video gua, dengerin gua memprediksi, menerawang gitu kan, bahkan ngikutin apa yang gua pilih gitu ya. Itu terima kasih guys. Pokoknya teman-teman semua mudah-mudahan feelingnya so good semua, mau berbeda sama gua mau sama gue, yang penting so good semuanya ya. Jadi jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya, di subrek supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video dari gua, langsung update langsung gercep ya. Gitu aja dari gua, terima kasih yang udah nonton gitu kan, ngasih like, subscribe, komen, apalagi ngasih saweran. Wih mantep lah, cos keren ya. Gitu aja guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya itu adalah Portugal melawan Swiss, ini yang terakhir di babak penyisian 16 besar. Oke guys, see you there. Ciao.